Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil analisis kami terhadap jurnal yang berjudul Material Handling pada Komoditi Cengkeh di Desa Kembes. Sebelum disampaikan hasil terkait analisis jurnal kami, izinkan kami memperkenalkan anggota dari kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama ada Muhammad Nurfadilah dengan NIM 511220101. Kemudian ada saya sendiri, Baik Anita Rahmawati dengan NIM 511220104. Kemudian ada Anissa Triwulandari dengan NIM 511220107. Selanjutnya ada Ratih Pratiwi Meiliana dengan NIM 511220108. Lalu ada Rifki Miftahus Sidik dengan NIM 511220109. Selanjutnya ada Bagas Saifullah dengan NIM 51122011026, dan yang terakhir ada Ica Alisah dengan NIM 51122011036. Nama saya Ica Alisa Nurasana dengan NIM 51122011036. Saya akan menjelaskan mengenai slide 3 yang berjudul Analisis Jurnal Utama Material Handling. Judul jurnal sendiri yaitu Analisis Material Handling pada Komoditi Cengkeh di Desa Kembes dengan nama peneliti Raldi Lorenzo Kumaat, Magdalena Wulur, JKSB Sumaru. Kemudian dari Fakultas Jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Samratulangi Manado. Tahun jurnal sendiri yaitu tahun 2017. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saya Anissa Triwulandari, NIM 51122011007, akan menjelaskan mengenai fenomena atau masalah yang terjadi pada jurnal utama kami yang berjudul Analisis Material Handling pada Komoditi Cengkeh Desa Kembes. Proses material handling untuk mendapatkan kualitas produk yang sama dari produsen sampai di tangan konsumen dilakukan dengan cara yang berbeda-beda, sesuai dengan barang dan pengalaman setiap orang atau perusahaan dalam menangani suatu barang. Namun, dengan tujuan yang sama, yakni untuk mendapatkan kualitas produk yang terbaik. Cengkeh adalah satu komoditi yang memerlukan material handling yang banyak, namun tidak sedikit orang yang salah menerapkan proses material handling sehingga gagal dalam mempertahankan kualitas barang, apalagi barang perkebunan seperti cengkeh. Untuk mendapat kualitas cengkeh yang sesuai dengan kualifikasi dari pabrik sampai petani harus melakukan proses material handling yang tidak sedikit, mulai dari lokasi pembibitan sampai dengan penjualan. Dalam proses ini masih banyak petani yang belum sepenuhnya paham akan teknik material handling yang baik, apalagi dengan keterbelakangan sistem, jaringan, serta informasi yang tak jarang hanya membuat petani cengkeh merugi. Proses material handling juga sering dipengaruhi oleh cuaca yang tak menentu, apalagi cengkeh yang tidak dapat tumbuh dengan baik di daerah tertentu. Penelitian ini menganalisis bagaimana material handling yang baik dan efisien agar mendapatkan material handling dengan biaya yang murah. Hasil yang dapat ditampung oleh gudang menjadi lebih banyak serta berkurangnya waktu yang tidak produktif. Di Kabupaten Minahasa, beberapa desa adalah tempat menanam cengkeh yang sangat potensial. Desa Kembes adalah salah satu di antaranya. Di desa ini hampir semua aktivitas masyarakat terkait dengan cengkeh. Untuk tujuan yaitu untuk menganalisis bagaimana material handling yang baik dan efisien untuk mendapatkan hasil yang ditampung oleh gudang lebih banyak, untuk mengefektifkan waktu, untuk meminimalisir biaya persediaan total, untuk menghasilkan cengkeh dengan kualitas terbaik sehingga harga yang didapat lebih maksimal. Saya, Baik Anita Rahmawati, akan menjelaskan terkait ringkasan kerangka pemikiran dan metode penelitian. Baik, untuk yang pertama adalah ringkasan kerangka pemikiran, di mana pada ringkasan kerangka pemikiran ini ada 5 poin. Yang pertama itu mengorganisasikan atau mengumpulkan data. Yang kedua, data akan dikelompokkan berdasarkan kategori, tema, ataupun pola jawaban. Lalu poin yang ketiga itu adalah menguji asumsi permasalahan terhadap data yang ada. Dan yang keempat, mencari alternatif penjelasan bagi data. Lalu yang terakhir, menulis hasil dari penelitian. Dan yang kedua itu terkait metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan pada jurnal tersebut adalah metode deskriptif kualitatif,
di mana metode deskriptif kualitatif itu merupakan prosedur pencatatan untuk menggambarkan atau melukiskan keadaan objek yang diteliti dengan fakta yang ada agar lebih akurat. Saya Rati Pratiwi Miliana dengan NIM 51122010008 akan memaparkan analisis dari jurnal utama material handling yang selanjutnya, yakni ada sampel dan populasi. Sampel dan populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah dari informan yang mengetahui permasalahan yang akan diteliti, yaitu dari para petani, pedagang pengumpul, dan juga dari bagian gudang yang berjumlah 7 orang. Selanjutnya ada pembahasan dan diskusi dari jurnal. Berdasarkan pengamatan, hasil penelitian menunjukkan bahwa peluang cengkeh pada Desa Kembes, Kabupaten Minahasa sangat positif. Dilihat dari hasil diagram yang menunjukkan agresif. Dikatakan demikian karena dapat dilakukan pengembangan dalam perkembangan cengkeh. Pada proses pengembangan dan pengolahan ini penanganan material handling sudah cukup baik dikarenakan referensi yang mudah dan juga pengalaman dari petani. Nama saya Rifki Miftahul Sidik dengan NIM 51122010009. Di sini saya akan menjelaskan perbedaan dari jurnal utama dengan jurnal pembanding. Yang pertama berjudul Perancangan Ulang Tata Letak Fasilitas Pabrik dalam Upaya Efisiensi Material Handling di UD Donasi. Penelitian yang bernama Intan Nurhalisa Irwanto, M. Indra Darmawan, Yuliana Ningsih pada tahun 2021. Perbedaannya menggunakan analisis activity relationship chart untuk menghasilkan hubungan aktivitas antar area sehingga dapat menganalisa tingkat kepentingan dari masing-masing area. Persamaannya adalah material handling yang digunakan masih belum berjalan dengan baik. Kesimpulannya, rancangan ulang dengan menggunakan metode activity relationship lebih efektif dan efisien jika perusahaan menggunakannya. Yang kedua, yang berjudul Usulan Perbaikan Area Gudang Material terhadap Efisiensi Jarak dan Biaya Handling dengan metode Systematic Layout Planning di Industri Flexible Packaging. Peneliti bernama Hamdani Ari Sudrajat, Ervan Budi Santosa, Francisca Deborah pada tahun 2021. Metode yang digunakan Systematic Layout Planning, yang digunakan untuk menghasilkan aliran yang efisiensi melalui lokasi atau tata letak. Persamaannya menyajikan analisis biaya yang digunakan secara rinci. Kesimpulannya adalah biaya material handling dengan menggunakan layout usulan lebih efisien apabila perusahaan mengaplikasikan usulan layout. Selanjutnya, saya Anissa Tulandari, NIM 51122010007 akan menjelaskan perbedaan jurnal utama dengan jurnal pembanding. Untuk jurnal yang ketiga, yaitu jurnal dengan judul Implementasi Material Handling dalam Mencari Jarak dan Ongkos Material serta Usulan Tata Letak Produksi di PT Wijaya Karya Beton dengan peneliti N. Hasanah FT, Utami MHN, Fauzan H. Krisyanto pada tahun 2022. Perbedaan yang didapatkan yaitu teknik pengolahan data yang disajikan sangat rinci berdasarkan langkah-langkahnya, dimulai dari mencari ongkos material handling, menghitung jarak dan ongkos antar departemen, mencari form to chart, menentukan tabel skala prioritas, dan activity relationship diagram hingga membuat layoutnya. Untuk persamaan yang kami dapatkan yaitu dalam melaksanakan proses material handling, keduanya masih dikatakan belum efisien dan efektif, terutama pada tata letak.
Untuk kesimpulan yang kami dapatkan, tata letak dan fasilitas produksi harus direncanakan dengan baik, dan jarak dibuat seefisien mungkin antara unit kerja supaya tidak terjadi peningkatan biaya, sehingga diusulkan untuk membuat layout berbentuk U-flow karena dinilai layout tersebut sangat efektif dan efisien untuk perusahaan PT Wijaya Karya Beton. Untuk jurnal yang keempat, yaitu berjudul Material Handling Penyaringan Bubur Kedelai dengan peneliti Johan Alfian Pradana, Rizky Puspita Dewanti, Catur Harsito, Saiful Rawi, Venus Kata Salsabila pada tahun 2020. Perbedaan yang kami dapatkan yaitu jurnal penelitian menggunakan metode kuantitatif dengan teknik sampel jenuh menarik sampel sejumlah 24 pekerja. Untuk persamaannya yaitu dari hasil penelitian keduanya perlu diperbaiki dalam segi fasilitas untuk menunjang keuntungan lebih. Untuk kesimpulan yang didapatkan yaitu aktivitas manual material handling masih harus diperlukan intervensi yang sesuai dari aspek fasilitas dan lingkungan kerja di masa mendatang. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Fadilah. Di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan jurnal utama dengan jurnal pembanding jurnal pembanding berjudul Analisis Material Handling, Proses Produksi Pengolahan Kayu di Subdepartemen Produksi Wood Center pada perusahaan Woodworking Manufaktur di kawasan Industri Cibitung, Bekasi, Indonesia, dengan peneliti bernama Mas Lihan pada tahun 2020. Perbedaannya adalah analisis menggunakan metode observasi atau pengamatan langsung. Persamaan jurnal utama dengan jurnal pembanding, proses material handling masih belum efektif. Lalu untuk kesimpulannya, dari hasil analisis kedua jurnal dapat disimpulkan bahwa proses material handling dari jurnal utama masih belum optimal dari segi penyalurannya, sedangkan untuk jurnal pembanding, proses material handling masih harus dioptimalkan dari segi main material handling dan alat handling atau hand lift yang sesuai dengan kebutuhan. Lalu ada jurnal pembanding yang berjudul Usulan Perbaikan Area Gudang Material terhadap Efisiensi, Jarak, dan Biaya Handling dengan Metode Systematic Layout Planning atau SLP di Industri Flexible Packaging dengan peneliti bernama Hamdani Ari Sudrajat, lalu Ervan Budi Santoso, dan Francisca Deborah pada tahun 2021. Perbedaan dari kedua jurnal tersebut adalah metode yang digunakan SLP yang memfokuskan efisiensi melalui perancangan lokasi atau tata letak. Persamaan kedua jurnal adalah menyajikan data yang lengkap dalam proses material handling. Lalu kesimpulannya, berdasarkan hasil dari kedua jurnal diketahui bahwa proses material handling dari jurnal utama dan masih kurang efektif, sedangkan hasil dari jurnal pembanding lebih efektif dari segi biaya yang dikeluarkan dari proses material handlingnya. Selanjutnya jurnal yang ketujuh, judulnya Penanganan Bahan Material Handling terhadap Pembuatan Prak Bracket Roof Rail A dengan menggunakan metode General Analysis di PT ICI Industri Indonesia. Penelitinya Rainanda Abdillah dan Rizky Ahmad Darajatun pada tahun 2022. Perbedaannya, metode penelitian menggunakan metode General Analysis Procedure. Persamaannya, keduanya menyajikan tahapan-tahapan proses material handling yang dilakukan untuk memudahkan melakukan analisis. Kesimpulannya yaitu bahwa biaya material handling yang dipengaruhi oleh penggunaan mesin yang semi-otomatis dan pemanfaatan gaya gravitasi. Kemudian untuk jurnal yang ke-8 dengan judul The Impact of Operation Equipment and Material Handling Flexibility on the Design of Matrix Structure Manufacturing System. Penelitinya oleh Patrick Chamander, Christian Weckenberg, Thomas S. Fingler pada tahun 2022. Perbedaannya, analisis ini dilakukan menggunakan struktur matriks. Kemudian untuk persamaannya, menyajikan biaya material handling yang digunakan secara rinci serta material handling yang digunakan digambarkan dengan sangat jelas. Kemudian untuk kesimpulannya, menunjukkan bahwa terutama peralatan dan
Fleksibilitas penanganan material sangat dipengaruhi oleh konfigurasi awal MMS dan perlu dimanfaatkan untuk mendapatkan konfigurasi yang menguntungkan. Saya, baik Anita Rahmawati, akan menjelaskan terkait perbandingan antar jurnal utama dengan jurnal pembanding selanjutnya. Untuk jurnal pertama yang akan dibandingkan berjudul Analisis Material Handling pada Pembuatan Pavling Box di Suryatama Beton. Jurnal ini dirilis pada tahun 2021. Untuk perbedaannya sendiri, jurnal ini melakukan analisis untuk mengetahui apakah pada perusahaan tersebut dapat dilakukan proses material handling atau tidak. Sedangkan untuk persamaannya, yaitu hasil dari analisis sama-sama didapatkan dari alur kegiatan yang terjadi. Dan kesimpulan dari jurnal tersebut yaitu penerapan material handling yang benar dan sesuai dapat menghemat waktu dan dapat menekan biaya produksi di dalam perusahaan karena output yang dihasilkan dapat berjalan dengan optimal. Lalu jurnal yang kedua yaitu berjudul Designing Efficient Material Handling System via Automated Guided Vehicles. Ini dirilis pada tahun 2018. Untuk perbedaannya sendiri, analisis yang dilakukan itu berdasarkan faktor-faktor dan kondisi yang mempengaruhi material handling. Dan untuk persamaannya itu, metode penelitian yang digunakan sama-sama menggunakan metode kualitatif untuk mengukur keefektifan dari material handling yang sudah dijalankan. Dan untuk kesimpulannya sendiri, material handling yang dijalankan dengan menggunakan metode Automated Guided System itu sangat membantu dalam kegiatan manufaktur yang bersifat fleksibel karena dapat dikonfigurasikan secara cepat ketika terjadi perubahan di dalam proses produksi. Saya Rati Pratiwi Meliana akan memaparkan perbedaan jurnal utama dengan jurnal pembanding yang selanjutnya dengan judul Perancangan Alat Bantu Material Handling untuk Penanganan Abu Batubara di Boiler PT XYZ dengan peneliti Rahmatul Ahya, Firza Asep Saputra, Suprapto tahun 2021. Perbedaannya yakni waktu proses material handling yang dipaparkan lebih detail karena disertakan simbol flowchart juga diagram alirnya. Persamaannya, metode yang pengumpulan yakni sama-sama menggunakan metode wawancara kepada pihak yang terlibat. Kesimpulannya, penanganan material handling sangat efektif dan efisien. Juga berjalan dengan baik karena dilakukan dengan waktu yang tepat, metode yang tepat, dan urutan yang tepat, sehingga dapat meminimalisir kerugian. Saya Rati Pratiwi Meliana akan memaparkan judul yang selanjutnya, yakni Analisis Manual Material Handling untuk meminimalisir terjadinya muskuloskeletal pada pekerja tahu dengan peneliti Aminah Soleman Adi Priyadi tahun 2020 dengan perbedaan menggunakan metode analisis kuesioner pada responden atau informan. Dengan persamaannya, yakni hasil yang diharapkan untuk meminimalisir terjadinya kerugian. Lalu kesimpulannya, material handling membantu memperbaiki dan juga membenahi sistem yang telah terjadi, sehingga dapat meminimalisir terjadinya resiko kerugian. Selanjutnya, ada jurnal dengan judul Analisis Penanganan Bahan Material Handling Produk T di PT Perkebunan Nusantara 12 Kebun Teh Wonosari dengan menggunakan material handling general analisis prosedur dengan peneliti Miftahul Rizal Trinanda Pramesti 2019. Perbedaannya yakni pada prosesnya belum terdapat flow aliran yang baik. Lalu persamaannya pada prosesnya material handling yang dianalisis membawa dampak positif juga optimal. Lalu kesimpulannya, dalam penanganan yang tepat akan menghasilkan output yang optimal.
Perkenalkan, nama saya Bagas Saifullah, NIM 51122011026. Di sini saya akan membahas tentang slide ke-14. Judul yang pertama yaitu Analisa Postur Kerja Manual Material Handling, atau bisa disingkat menjadi MMH, pada karyawan bagian pembuatan blok menggunakan metode Rapid Upper Limb Assessment, atau bisa disingkat RULA, pada Asia Forestama Raya, yang diteliti oleh Muhammad Ihsan Hamdi, Muhammad Nur Ahmad Mas'ari, dan Fajriyah Elsa Suheri pada tahun 2019. Untuk perbedaan dengan jurnal pembanding, yaitu metode Rapid Upper Limb Assessment, yang mana dimaksud dengan menggunakan bagian tubuh atas, atau yang sering digunakan ialah pada bagian tubuh, dan untuk bagian jurnal utama lebih mengutamakan pada tata letak layout, yaitu pada barang produksi beton yang diusulkan berbentuk U-flow agar lebih efisien dan efektif, agar memudahkan para pekerja untuk memindahkan barang produksi beton. Untuk persamaannya, keduanya memakai perhitungan agar mempermudah sewaktu pemrosesan dalam suatu pekerjaan baik di luar maupun di dalam ruangan. Untuk kesimpulannya, keduanya memiliki metode yang berbeda, akan tetapi dalam penyelesaiannya yang mudah dan juga demi kebaikan pekerja, serta penilaian atau perhitungan pada suatu pekerjaan. Untuk judul yang kedua, Selection of Material Handling Equipment Using the AHP and MORA, yang diteliti oleh Sule Satoglu dan Ibrahim Turkekul pada tahun 2021. Untuk perbedaannya, menggunakan metode AHP MORA Integration dikarenakan kedua metode itu yang paling populer dan sering digunakan, dan juga simpel. Untuk persamaannya, menggunakan perhitungan dengan teliti serta dalam pemilihan material atau barang produksi dengan kualitas tinggi. Untuk kesimpulan, menyeleksi suatu produksi yang berkualitas agar pada saat pemrosesan pengiriman produksi memiliki kualitas yang baik dan juga terjaga. Dikarenakan biaya yang sangat besar, maka dari itu pentingnya untuk menjaga suatu produksi. Baik, untuk slide selanjutnya yaitu kesimpulan. Berdasarkan analisis jurnal di atas, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan dalam penerapan material handling adalah kegiatan produksi di dalam perusahaan dapat berjalan secara efektif dan efisien atau tepat, sehingga mampu mengoptimalkan waktu dan mampu menekan biaya produksi. Apabila ada pertanyaan mungkin bisa langsung disampaikan. Cukup sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.